kita akan bahas sebuah topik yang melanjutkan tema NPD as parent gitu ya. Karena memang beberapa minggu ini terakhir gitu banyak yang nanya itu nggak melulu tentang pasangannya, memang paling banyak pasangannya, cuman yang menjadi concern yang sangat pelik dan mungkin bisa dibilang lebih rumit itu ketika menghadapi seorang narcissistic traits yang tinggi, spektrumnya yang tinggi, atau bahkan mengidap NPD itu sendiri. Tapi kalau kita posisinya itu jadi anak gitu ya. Dan sebenarnya fenomena ini banyak loh gitu ya. NPD parents itu banyak. Ketika pasangan kita NPD atau punya spektrum narsistik yang tinggi, otomatis kalau misalkan jadi orang tua memiliki kecenderungan yang lebih narsisistik kepada anaknya juga gitu ya. Jadi hari ini kita melanjutkan tema yang hubungannya antara anak dan orang tua. Di video ini tuh akan membantu kita mengidentifikasi atau menilik sebuah gambaran gitu ya, mencermati ciri-ciri destruktif narcissistic parents. Destruktif narcissistic parents. Destruktif narcissistic parents. DNP. Atau ini yang akan kita bahas secara teoritis dan ciri-cirinya gitu ya. Materi kali ini dibantu oleh seorang penulis dengan nama Nina W. Brown dalam bukunya yang judulnya Children of the Self-Absorbed. Jadi ini adalah hasil penggalian ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, tapi yang sifatnya teoritis, jadi bukan asal ngarang gitu ya. Ciri utama destruktif narcissistic parents, yaitu ciri utamanya yang pertama di dalam buku Nina Brown ini dijelaskan adanya hubungan yang reverse atau artinya kebalik gitu ya. Kok bisa kebalik? Yang harusnya anak itu orang tua itu nurture anak, tapi ini kebalik gitu ya. Jadi ada di buku ini ada 6 poin ya, yang masalah ciri utama destruktif narcissistic parents gitu ya. Nomor 1, kalau misalkan kalian lagi ada kertas sama bolpen gitu ya, bisa kalian checklistin tuh apakah dari nomor 1 sampai 6 ini memang match atau enggak gitu ya. Nomor 1, anak sebagai kepanjangan tangan dari orang tuanya untuk mendapatkan tujuan, kemauan, keinginan orang tuanya. Jadi untuk kepentingan orang tuanya. Ibaratnya gini, punya anak itu adalah nurture bagaimana anak mendapatkan masa depan yang terbaik. Tapi di dalam konsep DNP, anak itu dipergunakan untuk mencapai tujuan, keinginan, kemauan orang tuanya gitu ya. Reverse, kebalik. Kemudian yang nomor 2, anak dituntut untuk secara otomatis mengetahui apa yang orang tua perlukan dan maukan. Jadi pada saat yang ditentukan, pada saat yang diperlukan juga. Ibaratnya kayak gini, kalau jadi anak itu ya lu harus berbakti sama orang tua, berbakti terus. Orang tuanya butuh apa, orang tuanya mau apa, itu adalah tugas lu, adalah beban lu untuk memenuhinya gitu loh. Jadi kayak secara otomatis ada beban, tuntutan, tanggungan seperti itu, dan itu udah di brainwash dari sejak lahir gitu ya. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, memberikan perhatian tanpa batas, sejenis kayak mengagumi, mengadmire orang tua gitu ya. Kayak ada tuntutan balas budi yang dibebankan ke anak, dan ini tuh kayak dicekokin konsep ini terus menerus gitu ya. Jadi dalam buku Nina Brown ini dijelaskan perbedaannya, yaitu ketika orang tua mencintai anaknya dan anaknya secara otomatis mencintai kembali orang tuanya yang tentunya cintanya itu sangat besar, itu akan terjadi hubungan otomatis, berbakti, mencintai itu otomatis, sehingga ada perasaan hati ke hati. Nah, tapi di dalam konsep nomor 3 ini, yaitu memberikan perhatian tanpa batas, sejenis mengagumi dan tuntutan balas budi, sifatnya dituntut gitu ya. Jadi ada kata dituntut, itu pembedanya kalau di dalam konsep DNP ini. Kemudian yang nomor 4, tidak pernah menyalahkan
orang tua gitu ya. Jadi anak itu selalu posisinya ya, kalau something nggak perfect, anak harus menerima kritik dan kesalahannya gitu ya. Itu mirip dengan konsep scapegoat child pada video sebelumnya yang ternyata masih korelasi nih dalam buku ini gitu ya. Kemudian yang nomor 5, memahami betul posisinya itu bahwa anak ini posisinya tuh lebih rendah dan tidak bisa bereaksi terhadap perlakuan orang tuanya gitu ya. Hubungannya akan lebih mirip kayak yang lebih tinggi, yang lebih rendah, nggak kayak anak dan orang tua yang ideal gitu ya. Kemudian nomor 6, anak dituntut untuk menerapkan pola pikir apapun, bahwa apapun yang dilakukan orang tuanya itu, tuntutan itu yaitu balik-baliklah untuk kebaikan anaknya gitu ya. Jadi ada kayak manipulatifnya juga ya gitu ya. Jadi setelah kita nomor 1 menjadi kepanjangan tangan, dituntut secara otomatis untuk memenuhi kemauan dan keinginan orang tua, memberikan perhatian tanpa batas, terus tidak bisa disalahkan juga ya orang tuanya, paham betul posisinya lebih rendah, dituntut untuk melakukan hal yang ibaratnya kayak di brainwash, kita harus berbakti kepada orang tua, dan itu semua adalah demi yang terbaik untuk anak gitu. Nah, itu adalah introduction dari buku yang judulnya Children of the Self-Absorbed nih. Gitu. Kemudian setelah kita belajar lebih lanjut gitu ya, ada checklist yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Checklist ini akan membantu kita memahami gambaran yang terjadi, dan buku ini bisa menjawab kebingungan, terutama dari sisi anak gitu ya, yang mungkin di Indonesia masih jarang banget dibahas. Soalnya kan orang tua selalu bener, kalau salah lihat peraturan nomor 1, orang tua selalu bener gitu kan, mostly. Jadi checklist di dalam buku ini pertanyaannya gini, apakah orang tua Anda, titik 2, nomor 1, kalau ada yang mau sambil coret-coret di kertas juga boleh ya. Nomor 1, sering dan cenderung konstan mengkritik Anda, termasuk hal-hal kecil gitu ya, yang tidak sesuai dengan mereka. Ibaratnya kalau misalkan kita memiliki sebuah tujuan, kita kan sebenarnya bisa mencapai tujuan itu dengan cara apapun ya. Mencapai tujuan bisa banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan tujuannya tercapai pun, tapi caranya tidak sesuai dengan orang tua kita, nah di dalam konsep DNP ini maka orang tua akan cenderung mengkritik karena tidak sesuai, kayak over control gitu ya. Nomor 1 itu. Nomor 2, apakah Anda selalu merasa dijadikan? Jadi apakah orang tua Anda menjadikan Anda merasa itu kayak, kok kalau salah apa-apa kayak jadi tong sampah gitu ya, kayak jadi kambing hitam dalam keluarga. Apapun ketidaknyamanan itu ya karena lu gitu kan. Kalau misalkan lu nggak gini, makanya nggak gini. Coba lu gini, makanya gini. Jadi kayak apa-apa tong sampahnya ke lu gitu. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, apakah orang tua Anda menjadikan seakan-akan Anda itu bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan emosional mereka gitu. Ada pepatah bahwa don't put your happiness in others' pocket. Jangan naruh kebahagiaan kita di kantong orang lain. Tapi kalau misalkan orang tua itu seakan-akan kayak naruh kestabilitas perasaannya itu di kantong anaknya gitu. Jadi kayak kesannya apa-apa kalau misalkan nggak nyaman, nggak happy, nggak perfect, ya itu karena lu nggak bikin gua perfect. Nah itu jadi kayak beban gitu ya. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 itu memberikan konsep tanggung jawab atau keharusan bahwa anak itu ya harus memberikan kebutuhan untuk orang tuanya, admirasi, perhatian yang sifatnya top down. Nah top down itu gimana ya, kayak lebih bawah harus mensuplai yang atas gitu loh. Jadi kayak ada beda hierarki, beda kasta gitu ya. Kemudian yang nomor 5, memaksakan hampir setiap hal diselesaikan dengan cara mereka, masih link dengan yang nomor 1 gitu ya. Jadi membuat anak ini susah gerak, nggak kreatif juga ya lama-lama kalau kayak gitu caranya. Kemudian yang nomor 6,
Does your parent merasa bahwa anak itu harus kayak mengantisipasi kebutuhan, kemauan orang tua dan ikut memenuhinya gitu ya. Jadi kayak punya tanggung jawab, udah tanggung jawab untuk dirinya sendiri, sulit, tapi juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua sebagai kepanjangan tangan tadi. Kemudian nomor 7, apakah orang tua Anda mudah tersinggung? Mudah tersinggung tuh bukan berarti kayak sensitif secara positif gitu ya, tapi membuat anak ini kayak walking on eggshells gitu ya. Misalkan nih kita dalam sebuah hubungan orang tua dan anak, misalkan kalian tidak melakukan sesuatu bisa salah, melakukan sesuatu juga bisa salah. Waduh, kok nggak nyapa sih, padahal kan gini, salah. Harusnya pamit, gini, nggak melakukan ini, salah. Udah pamit, aduh pamitnya kayak gitu sih, cuma dari jauh, nggak ngomong kayak ini. Jadi kayak walking on eggshells apa susah gitu ya. Ibaratnya kalian merasa, ya udahlah lebih baik kamu selesai sendiri lagi, nggak usah terlalu banyak cerita ke orang tua. Kok nggak cerita sih ya kayak gitu, salah lagi. Nanti cerita ya karena kamu gini makanya gitu, salah lagi. Jadi ibaratnya nggak ngelakuin sesuatu salah, melakukan sesuatu juga salah. Nah itu walking on eggshells itu nggak enak banget ya. Kemudian nomor 8 ini paling sakit sama ngeri sih menurut gua. Does your parent, nomor 8 ya, itu kata-katanya ignore, minimize, and discount your feeling. Artinya itu apa ya? Anak itu kayak gak boleh jadi manusia dalam tanda kutip, yang kita punya perasaan, hubungan, aksi reaksi, hubungan sebab akibat. Jadi perasaan anak ini diabaikan, diminimalisasi, didiskon. Itu kalimatnya bener nih di buku. Di-ignore, diminimalisasi, dan didiskon. Artinya ya ketika orang tua melakukan sesuatu yang menyakiti anak gitu ya, anak itu nggak boleh sakit. Dan kalau anak itu sakit, justru tambah disidang. Kenapa kamu sakit? Karena kamu nggak berhak sakit, kamu nggak berhak bereaksi gitu ya. Jadi perasaan itu direpress, didiskon, nggak dipeduliin gitu ya. Kemudian nomor 9, memberikan komen yang cenderung merendahkan anak. Itu komennya itu bisa nggak serta-merta langsung menjelek-jelekin gitu, nggak, tapi dalam sisipan-sisipan seperti kayak gini, kamu nggak akan bisa melakukan ini kalau nggak ada gue, lu berhasil melakukan itu karena gue, lu sekarang bisa kayak gini ya karena lu anak gue, kalau misalkan lu bukan anak gue lu tuh nothing. Jadi kayak didiskredit, di-devalue, terus self esteem itu di-devalue gitu ya. Kemudian yang nomor 10 kalimatnya devalue your work and idea gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apapun ide dan selera kita dianggap ya lebih jelek gitu ya. Misalkan menurut kita merasa senang gitu, kayak mau pakai baju warna navy gitu kan, kita merasa senang, wah jelek kalau navy itu lebih bagusnya yang warna putih gini. Bahkan ide selera pun bisa menjadikan sesuatu yang dipaksakan. Kemudian nomor 11, micromanage dan try to over control you. Artinya apa? Micromanage itu yaitu kayak ngatur dari hal kecil, tidak memberikan kebebasan sehingga anak ini tidak memiliki ruang untuk bertumbuh dewasa ya. Over control. Kemudian yang nomor 12 itu kalimatnya blame you or others for their errors. Artinya selalu mencari kambing hitam atas kesalahan dirinya, nggak nyaman, nggak perfect, nggak sesuai ekspektasinya. Ya narsistik banget kan, harus dilimpahin ke orang lain yang biasanya itu paling dekat jadi supply-nya yaitu anaknya gitu. Kemudian di dalam buku ini juga diberikan checklist gitu ya. Setelah checklist tadi, apakah orang tua Anda nomor 1 sampai 12 tadi gitu, kemudian akibatnya apa ke anak gitu ya. Sekarang kan kalian mungkin udah nge-checklist dari 12 ini, ternyata checklistnya 10 gitu kan. Nah, untuk lebih mengkonfirmasi lagi, ada 7 another checklist lagi gitu ya. Yang ini checklist ini ditujukan ke kita gitu ya, sebagai anak gitu ya kan. Nomor 1,
Pertanyaannya, apakah Anda titik 2 nomor 1 interaksi dengan orang tua tuh rasanya capek, lelah secara mental gitu ya, kayak gimana sih ini capek ya, kayak apa-apa salah, nanti takut salah ngomong, nanti takut gini, takut ada kayak orang bilang tuh kena mental tuh apa ya, kombinasi antara sungkan, males, gak percaya diri, serba salah gitu kan ya. Nomor 1, apakah Anda merasanya gitu? Yang nomor 2, apakah Anda kayak mencari cara sih untuk menghindari mereka, atau bahkan juga sampai Anda harus berbohong gitu ya? Itu menjadikan ciri-ciri kalau misalkan Anda menghadapi DNP gitu ya, salah satunya. Kemudian yang ketiga, mudah stres dan frustasi hampir setiap berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua, yaitu karena udah kena mental. Kalau udah kena mental jadinya kita kan walking on eggshells, jadi pasti stres, frustasi gitu ya, kayak bener-bener aduh udah deh, ikutin aja deh daripada ntar gini, udah deh iyain aja deh daripada nanti gini. Kemudian yang nomor 4, kalau udah selesai berinteraksi gitu, kayaknya bukan kita ngerasa happy atau terberkati gitu, tapi malah kayak lebih capek, kesel, tidak berdaya tuh kayak ya ibaratnya kayak hamba sama raja gitu ya. Kemudian yang nomor 5, ini kalimatnya, wish that they would disappear or you never had to see or interact with them ever again. Ini saya ekstrim banget gitu ya. Artinya apa? Berharap mereka menghilang dan gak usah berinteraksi lagi. Poin yang nomor 5. Cuman ya itu sih ekstrim banget ya. Sebenarnya pasti ada sih, kalau kita sebagai anak merindukan sosok cinta orang tua tuh pasti. Cuman karena kalau di dalam narcissistic DNP ini hubungannya jadi kayak gitu, ya mungkin ini juga bisa valid gitu ya kalau dimasukin ke dalam checklist. Nah, sebagai tambahan, kalau menurut aku sih checklist nomor 6 yaitu kita tuh asing dengan apa kasih sayang, yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Kayak nggak ada bonding gitu loh. Hubungan anak dan orang tua yang benar-benar oxytocin bond, true love itu agak asing gitu ya. Apakah kalian juga merasa kayak gitu? Itu checklist nomor 6. Kemudian yang nomor 7, apakah kalian merasa kayak udah tahu kita disakiti tapi kita itu selalu di-repress gitu ya, jadi nggak boleh merasa sakit, dan justru kalau kalian sakit atau kalian mengeluh atau kalian membangkang, kalian akan disidang atau kalian tambah disalahin lagi. Kenapa kok kalian sakit gitu kan? Ketika kalian disakiti, kalian akan diam, menghindar dan segala macam. Ketika itu terjadi, kalian akan lebih dimarahin lagi. Kenapa lu menghindar? Kenapa lu nggak nyapa? Lu nggak pamit? Kenapa lu nggak menghamba? Kenapa lu nggak memberikan admirasi? Nggak memberikan perhatian? Jadi itu adalah poin yang nomor 8 tadi ya, yang ngeri banget. Ignore, minimize, and discount your feelings. Itu benar-benar red flag. Jadi nomor 8 tadi, perasaan itu kayak diminimalisasi. Dan yang nomor 8, apakah Anda malah ngerasa kayak kok kayaknya kalau curhat, cerita hati ke hati, kok kayak kalian malah lebih ngerasa sama orang lain ya, sama temen, sama sahabat, tapi kalian sulit atau bahkan nggak bisa sharing tentang diri kalian ke orang lain. Jadi seakan-akan kayak orang lain, sahabat-sahabat kalian lebih tahu siapa diri kalian sebenarnya daripada orang tua kalian sendiri. Itu yang checklist nomor 8. Nah, dari video ini tadi banyak ya checklistnya, dari 1 sampai 12, dari 1 sampai 8. Ciri-ciri utama reverse yang tadi introduction itu adalah gambaran umum secara general gitu ya, untuk membantu apakah memang ada pola DNP di dalam keluarga gitu ya, di dalam keluarga. Jadi ini yang sifatnya secara teoritis, yang sebagian besar dibantu oleh karya dari Nina W. Brown dari judul bukunya Children of the Self-Absorbed gitu. Semoga ini bermanfaat, dan nanti materi lanjutannya nantikan selalu di channel YouTube saya, dan jangan lupa mampir ke sini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.